Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Fadil Desukni dengan stambuk F1G1 19025. Pada video kali ini, saya akan menjelaskan materi tentang mata kuliah Data Warehouse dari minggu ke-1 sampai dengan minggu ke-7. Mungkin langsung saja ke materi yang pertama. Data Warehouse. Data Warehouse merupakan sebuah gudang data yang berisi data dalam jumlah besar dan digunakan untuk proses analisa dan pembuatan laporan yang dibutuhkan perusahaan. Data warehouse digunakan untuk mendukung pengambilan keputusan, bukan untuk melaksanakan pemrosesan transaksi. Menurut W.H. Inmon dan Richard D.H., data warehouse adalah koleksi data yang mempunyai karakteristik berorientasi subjek, terintegrasi, time varian, dan bersifat tetap dari koleksi data dalam mendukung proses pengambilan keputusan manajemen. Karakteristik data warehouse. Berdasarkan definisi yang dikemukakan Han Jiawei tentang data warehouse, maka data warehouse mempunyai 4 karakteristik, yaitu yang pertama, subject oriented, integrated, non-volatile, dan time variant. Adapun untuk subject orientednya adalah data warehouse diorganisasikan ke dalam banyak subjek yang utama seperti customer, product, dan sales. Data warehouse tidak berkonsentrasi pada kegiatan operasional sehari-hari dan proses transaksi pada suatu organisasi. Data warehouse fokus terhadap modeling dan analisis data untuk pengambilan keputusan. Oleh karena itu, data warehouse menghasilkan pandangan sederhana dan ringkasan terhadap subjek tertentu dan mengabaikan data yang tidak relevan terhadap proses pendukung pengambilan keputusan. Yang kedua, integrated. Data warehouse biasanya dibangun dengan mengintegrasikan sumber data yang berbeda-beda, seperti relational database, flat files, dan online transactional. Teknik data cleaning dan data integration digunakan untuk memastikan konsistensi dalam konvensi penamaan, struktur pengkodean, ukuran atribut, dan sebagainya. Selanjutnya yaitu non-volatile. Data warehouse secara fisik memisahkan pengumpulan data dari aplikasi data yang ditemukan dalam operational environment. Di dalam pemisahan data warehouse tidak memerlukan proses transaksi recovery dan concurrency control mechanism. Biasanya hanya membutuhkan 2 operasi dalam mengakses data, yaitu initial loading data dan access of data. Dan karakteristik yang terakhir adalah time variant. Data disimpan untuk memberikan informasi dari perspektif histori, misalnya 5-10 tahun terakhir. Setiap struktur kunci dalam data warehouse berisi baik secara implisit maupun eksplisit elemen waktu. Data warehouse meliputi extraction, transportation, transformation, loading solution, online analytical processing atau OLAP, client analysis tool, dan aplikasi lain yang mengatur proses pengumpulan data dan mengirimkan ke business user. Contohnya, yaitu data penjualan pada suatu perusahaan. Dengan data warehouse, maka dapat menjawab pertanyaan, siapakah customer terbesar pada akhir tahun? Arsitektur data warehouse. Bisa dilihat gambar di samping. Di samping adalah gambar yang merepresentasikan arsitektur dari data warehouse. Untuk arsitektur yang pertama, yaitu data warehouse server, merupakan tingkatan paling bawah pada arsitektural data warehouse. Data warehouse server merupakan relational database system. Backend tools and utilities digunakan untuk menghasilkan data ke tingkat bawah dari operational database atau sumber eksternal lainnya. Misalnya, pelanggan informasi profil yang disediakan oleh konsultan eksternal. Tools dan utilities menghasilkan data extraction, cleaning, dan transformation. Misalnya, untuk menggabungkan data yang sama dari sumber yang berbeda ke dalam format yang terpadu. Seperti fungsi load dan refresh untuk update ke dalam data warehouse. Data yang diambil menggunakan antarmuka, program aplikasi yang dikenal sebagai gateway. Untuk arsitektur yang kedua, yaitu OLAP server, merupakan tingkatan menengah dalam arsitektural data warehouse. Biasanya diimplementasikan baik menggunakan model relational OLAP atau ROLAP, yaitu perpanjangan dari relational DBMS yang memetakan operasi pada data multidimensi pada operasi relational standar, atau multidimensional OLAP, MOLAP, yaitu server yang mempunyai tugas
yang khusus untuk mengarahkan implementasi multidimensi data dan operasi. Dan yang ketiga yaitu front-end client layer, merupakan tingkatan atas pada arsitektural data warehouse, berisikan tool query, alat analisis, dan tools data mining, contohnya trend analysis, prediction, dan sebagainya. Keberadaan data warehouse sangat tepat untuk membantu dalam mengambil keputusan dari sebuah manajemen perusahaan maupun organisasi. Data warehouse memungkinkan organisasi atau perusahaan untuk lebih mudah dan cepat dalam mengambil keputusan secara strategis. Selain itu, akan dilakukan analisis secara menyeluruh dengan menggunakan set data yang besar. Semakin besar set tersebut, maka akan semakin akurat proses pendukung lainnya untuk pengambilan keputusan baik secara strategis maupun secara taktis. Secara umum, implementasi data warehouse memang lebih merujuk pada pengambilan keputusan atau decision making. Sumber data untuk data warehouse. Yang pertama yaitu data operasional dalam organisasi, misalnya basis data pelanggan dan produk, dan sumber eksternal yang diperoleh misalnya melalui internet, basis data komersial, basis data pemasok atau pelanggan. Berbagai data yang berasal dari sumber digabungkan dan diproses lebih lanjut oleh manajer data warehouse dan disimpan dalam basis data tersendiri. Selanjutnya, perangkat lunak seperti OLAP dan data mining dapat digunakan oleh pemakai untuk mengakses data warehouse. Sifat data warehouse. Untuk sifat yang pertama yaitu multidimensional, yang berarti bahwa terdapat banyak lapisan kolom dan baris. Ini berbeda dengan tabel pada mode relasional yang hanya berdimensi 2. Dan yang kedua, berdasarkan susunan data seperti itu, amatlah mudah untuk memperoleh jawaban atas pertanyaan, misalnya, berapakah jumlah produk 1 terjual di Jawa Tengah pada tahun N kurang dari 3. Materi selanjutnya yaitu data mart. Data mart adalah bagian dari data warehouse yang mendukung kebutuhan pada tingkat departemen atau fungsi bisnis tertentu dalam perusahaan. Karakteristik yang membedakan data mart dan data warehouse adalah sebagai berikut. Yang pertama, data mart memfokuskan hanya pada kebutuhan-kebutuhan pemakai yang terkait dalam sebuah departemen atau fungsi bisnis. Data mart biasanya tidak mengandung data operasional yang rinci seperti pada data warehouse. Data mart hanya mengandung sedikit informasi dibandingkan dengan data warehouse. Data mart lebih mudah dipahami dan dinavigasi. Adapun software-software pada data mart, yang pertama yaitu Smart Mart, yang kedua Visual Warehouse, dan yang ketiga Power Mart. Selanjut ke materi yang ketiga yaitu Data Lake. Data Lake adalah gudang penyimpanan yang dapat menyimpan data terstruktur, semi terstruktur, dan tidak terstruktur dalam jumlah besar. Ini adalah tempat untuk menyimpan semua jenis data dalam format aslinya, tanpa batas tetap pada ukuran atau file akun. Ini menawarkan kuantitas data yang tinggi untuk meningkatkan kinerja analitik dan integrasi asli. Data lake merupakan cara yang hemat biaya karena menyimpan semua data dari suatu organisasi yang akan diproses nantinya. Seorang riset analis dapat berfokus pada penemuan pola-pola makna dalam data dan bukan data itu sendiri. Lain halnya dengan data warehouse hierarkis di mana data disimpan dalam file dan folder. Data lake memiliki arsitektur datar. Setiap elemen data di data lake diberi pengidentifikasi unik dan diberi tag dengan satu set informasi metadata. Tujuan utama dari membangun data lake adalah untuk menawarkan pandangan data yang belum diolah kepada ilmuwan atau peneliti data. Alasan mengapa kita harus menggunakan data lake. Yang pertama, dengan munculnya mesin penyimpanan seperti Hadoop, menyimpan informasi yang berbeda menjadi lebih tidak perlu memodelkan data ke skema perusahaan secara meluas apabila dengan menggunakan data lake. Yang kedua, dengan peningkatan volume data, kualitas data, dan metadata, kualitas analisis juga makin meningkat. Yang ketiga, data lake juga menawarkan kecepatan proses dalam bisnis, yang ini artinya bisa membuat bisnis tersebut semakin untung. Yang keempat, pembelajaran mesin dan kecerdasan buatan dapat digunakan untuk membuat prediksi yang menguntungkan dan menawarkan keunggulan kompetitif bagi organisasi pelaksana.
Kita berlanjut ke arsitektur data lake. Bisa dilihat di gambar di sebelah, itu adalah merupakan arsitektur atau penyusun-penyusun dari data lake itu sendiri. Baik, yang pertama yaitu data ingestion atau penyerapan data. Penyerapan data memungkinkan konektor untuk mendapatkan data dari sumber data yang berbeda dan memuat ke dalam data lake. Penyerapan data mendukung yang pertama, semua jenis data terstruktur, semi terstruktur, dan tidak terstruktur. Yang kedua, beberapa konsumsi seperti batch, real time, dan beban satu kali. Dan yang ketiga, banyak jenis sumber data seperti database, web servers, emails, IoT, dan FTP. Yang kedua, yaitu data storage atau penyimpanan data. Penyimpanan data harus terukur, menawarkan penyimpanan hemat biaya dan memungkinkan akses cepat ke eksplorasi data, dan harus mendukung berbagai format data. Selanjutnya yaitu data governance atau tata kelola data. Tata kelola data adalah proses mengelola ketersediaan, kegunaan, keamanan, dan integritas data yang digunakan dalam suatu organisasi. Selanjutnya yaitu security atau keamanan. Keamanan perlu diterapkan di setiap lapisan data lake, dimulai dengan storage, unearthing, dan pemakaian data. Tujuan utamanya adalah menghentikan akses untuk pengguna yang tidak sah, autentikasi, kepemilikan akun, otorisasi, dan perlindungan data adalah beberapa fitur penting dari keamanan data lake. Berikutnya yaitu data quality atau kualitas data. Kualitas data merupakan komponen penting dari arsitektur data lake. Data digunakan untuk membentuk nilai bisnis. Mengekstrak wawasan dari data yang berkualitas buruk akan mengarah pada wawasan yang berkualitas rendah. Selanjutnya, data discovery atau penemuan data. Data discovery adalah tahap penting lainnya sebelum Anda dapat memulai menyiapkan data atau analisis. Pada tahap ini, teknik penandaan digunakan untuk mengekspresikan pemahaman data dengan mengatur dan menafsirkan data yang dicerna di data lake. Berikutnya yaitu data auditing atau audit data. Dua tugas utama dalam pengauditan data adalah yang pertama, melacak perubahan pada set data kunci dan elemen kumpulan data penting. Nah, yang kedua, menangkap bagaimana, kapan, dan siapa yang merubah di dalam data tersebut. Audit data dapat membantu mengevaluasi risiko dan kepatuhan. Selanjutnya yaitu data lineage. Komponen ini berhubungan dengan asal data, terutama berkaitan dengan tempat penggeraknya dari waktu ke waktu dan apa yang terjadi padanya. Hal ini memudahkan koreksi kesalahan dalam proses analisis data dari asal ke tujuan. Dan yang terakhir adalah data exploration atau eksplorasi data. Hal ini adalah tahap awal analisis data. Proses ini membantu untuk mengidentifikasi kumpulan data yang tepat. Sangat penting sebelum memulai tahap selanjutnya. Semua komponen yang diberikan harus bekerja sama untuk memainkan bagian penting dalam arsitektur data lake dengan mudah berevolusi dan mengeksplorasi lingkungan. Berikut ini adalah beberapa manfaat utama dalam menggunakan data lake. Yang pertama, membantu sepenuhnya dengan pengionisasi produk dan analisis tingkat lanjut. Yang kedua, menawarkan skalabilitas dan fleksibilitas yang hemat biaya. Yang ketiga, menawarkan nilai dari tipe data yang tak terbatas. Yang keempat, mengurangi biaya kepemilikan jangka panjang. Yang kelima, memungkinkan penyimpanan file yang ekonomis. Yang keenam, cepat beradaptasi dengan perubahan. Yang ketujuh, keuntungan utama dari data lake adalah sentralisasi sumber konten yang berbeda. Dan yang terakhir adalah pengguna dari berbagai departemen dapat tersebar di seluruh dunia yang dapat memiliki akses fleksibel ke data. Materi berikutnya yaitu mengenai desain data warehouse. Data warehouse adalah kumpulan data yang bersifat subject-oriented, integrated, time variant, dan non-volatile untuk mendukung proses pengambilan keputusan. Data warehouse sangat penting karena semua informasi yang dibutuhkan sebuah perusahaan dapat ditemukan di sini. Oleh karena itu, perusahaan yang ingin mengimplementasikan data warehouse harus membuatnya dengan baik. Untuk langkah-langkahnya, itu yang pertama, determine business objective. Tahap ini kita harus memahami bagaimana atasan mengartikan sukses terhadap bisnis di perusahaannya. Kita juga akan mempelajari quantitative measurement dari aktivitas bisnis
yang digunakan pembuat keputusan sebagai panduan untuk perusahaan. Measurement tersebut merupakan key performance indicator yang harus kita kumpulkan dalam sebuah tabel fakta. Yang kedua, collect and analyze information. Tahap ini kita mengumpulkan informasi-informasi yang diperlukan dalam pembuatan data warehouse. Cara termudah adalah dengan bertanya pada atasan secara langsung untuk meminta kopi dari report-report yang diperlukan. Yang ketiga, identify core business process. Pada langkah ini, kita telah mengetahui proses bisnis yang terjadi dan hubungan dari setiap proses ke proses lainnya. Selanjutnya adalah menentukan entity yang saling berhubungan untuk membuat key performance indicator. Data warehouse merupakan kumpulan dari struktur data yang saling berhubungan. Setiap struktur memiliki key performance indicator untuk proses bisnis tertentu, dan setiap key performance indicator berhubungan dengan entity tertentu. Hubungan ini akan menciptakan dimensional model. Setelah itu, kita mengumpulkan key performance indicator ke dalam tabel fakta. Yang keempat, construct a conceptual data model. Conceptual data model dapat dibuat berdasarkan proses bisnis. Masing-masing proses bisnis harus teridentifikasi dengan jelas key performance indikatornya. Pertama, kita akan menentukan subjek yang akan digunakan sebagai tabel fakta dan tabel dimensi. Tabel fakta akan saling berhubungan menjadi OLAP cubes, dan pengukuran data harus dalam skala yang konsisten. Primary key dari tabel fakta merupakan composite key yang didapatkan dari tabel dimensi yang berhubungan. Yang kelima, locate data source and plan data transformations. Langkah ini menentukan dari mana data untuk data warehouse didapatkan dan merencanakan perubahan pada struktur data untuk menyesuaikan dengan struktur data pada data warehouse. Langkah ini sangat menentukan biaya yang diperlukan dalam mengimplementasikan data warehouse. Yang keenam, set tracking duration. Pada bagian ini, kita menentukan bagaimana kita akan menyimpan data dalam data warehouse karena data tersebut akan ada selamanya di dalam data warehouse tersebut. Dan yang terakhir adalah implement the plan. Setelah semua perencanaan pembuatan data warehouse telah siap, implementasikan setiap bagian sebagai data mart untuk menunjukkan apa yang dapat dilakukan sistem tersebut. Setelah itu, kita menyelesaikan setiap bagiannya, maka setiap bagian tersebut akan mudah dihubungkan. Skema data warehouse. Model yang sering digunakan dalam data warehouse saat ini adalah skema bintang atau star scheme dan snowflake scheme. Masing-masing model tentunya memiliki kelebihan dan kekurangannya masing-masing. Skema bintang dan skema snowflake adalah sarana untuk mengorganisir data mart atau gudang-gudang data dengan menggunakan basis data relasional. Kedua skema tersebut menggunakan tabel-tabel dimensi untuk mendeskripsikan data-data yang terdapat di dalam tabel fakta. Untuk yang pertama itu skema bintang atau star scheme. Menurut Conley Begg, skema bintang merupakan sebuah struktur logikal yang memiliki sebuah tabel fakta yang terdiri dari data faktual di pusatnya, yang dikelilingi oleh tabel dimensi yang terdiri dari data referensi, di mana dapat didenormalisasi. Dan skema snowflake, menurut Poniah, snowflake skema merupakan variasi lain dari skema bintang, di mana tabel dimensi dari skema bintang dinormalisasi seperti terdapat pada gambar. Prinsip dasar dari skema ini tidak jauh berbeda dari star skema. Dalam menormalisasi tabel dimensi, ada beberapa pilihan yang dapat diperhatikan. Itu yang pertama, secara parsial, lakukan normalisasi hanya beberapa tabel dimensi saja, dan sisakan yang lain tetap utuh. Yang kedua, secara lengkap atau parsial, lakukan normalisasi hanya pada beberapa tabel dimensi, dan tinggalkan yang tersisa dengan utuh. Secara parsial, lakukan normalisasi pada setiap tabel dimensi, dan secara lengkap, lakukan normalisasi pada setiap tabel dimensi. Implementasi data warehouse. Ada beberapa cara untuk mengimplementasikan data warehouse. Yang pertama itu data warehouse dengan SQL Server. Implementasi data warehouse juga bisa menggunakan SQL Server yang meliputi konsep data warehouse dari berbagai sumber data yang terdistribusi. Proses distribusi ini akan melalui teknik EPL,
serta proses validation dan cleansing data. Biasanya data tersebut disajikan dengan konsep dan teori yang maksimal. Data tersebut bisa digunakan untuk mengembangkan sebuah aplikasi khusus yang merupakan software yang perlu dikembangkan menggunakan data secara terstruktur. Data tersebut sangat dibutuhkan agar penggunaan software tersebut bisa lebih maksimal. Dengan begitu, kebutuhannya bisa terpenuhi dan fungsinya bisa digunakan sebagaimana mestinya. Yang kedua, data warehouse modernization. Data warehouse yang ada perlu dimodernisasi sesuai kebutuhan saat secara berkala. Hal ini agar environment-nya atau lingkungannya terus terjaga, kapasitas mumpuni, dan teknologi yang dapat digunakan semakin canggih. Untuk yang ketiga, yaitu data warehouse dengan Google Cloud. Google Cloud pada dasarnya merupakan sistem computing yang memiliki beberapa layanan secara khusus. Layanan tersebut juga bisa digunakan untuk data warehouse yang sangat berguna untuk business agility dan memberikan insight. Pada implementasi data warehouse, ini dibutuhkan BigQuery yang bisa memberikan keleluasan bagi perusahaan. Dengan menggunakan BigQuery, kita bisa menyimpan dan mengolah data dalam jumlah yang besar. Warehouse-nya yang bisa kita peroleh akan cukup besar termasuk query-nya. Jika kita ingin menggunakan data tersebut, maka kita bisa memilih data yang menggunakan Google Cloud agar lebih mudah dalam menggunakannya. Dan yang terakhir adalah data warehouse tools. Untuk bisa menggunakan data warehouse, maka dibutuhkan terus atau perlengkapan khusus. Tools tersebut akan membantu proses pembacaan dan analisis data menjadi lebih efisien. Abaikan banyak data yang tak perlu di back-end agar tidak menghambat. Kita hanya perlu mempedulikan berbagai data yang dibutuhkan pada front-end atau tool akses. Beberapa jenis tools yang bisa menjadi bagian dari implementasi data warehouse yang sangat membantu proses yang lebih mudah. Tools yang bisa dipilih di antara query dan reporting, data mining, tools untuk OLAP, serta pengembangan aplikasi sendiri. Hal ini bisa membantu implementasi tersebut untuk bisa mempermudah prosesnya. Baik, itu saja sekian penjelasan dari saya. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Terima kasih atas kesempatan yang diberikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.